Salam, saya akan membawakan materi yaitu tentang kepemimpinan dalam manajemen atau leadership. Yang pertama itu tentang pengertian pemimpin, kepemimpinan serta manajemen. Pengertian pemimpin menurut Ahmad Rusli, ia menyatakan bahwa pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin para pengikutnya ke arah mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun menurut seorang ilmuwan yaitu Mita Toha, ia menyatakan bahwa pemimpin merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin serta memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Yang kedua itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa unsur pokok yang mendasari atau pandangan yang mendasari sifat-sifat yang ada dalam merumuskan definisi kepemimpinan, yaitu yang pertama itu unsur-unsur yang mendasari. Adapun unsur-unsur yang mendasari yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, kemampuan untuk mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain, serta kemampuan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sifat dasar kepemimpinan yaitu kecakapan memahami individu. Itu berarti bahwa seorang pemimpin mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda dari berbagai saat dan keadaan yang berlainan. Yang berikut sifat dasar dari kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mengunggah semangat dan memberikan inspirasi. Adapun pengertian dari manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan serta agre yang berarti melakukan. Manajemen dalam arti luas yaitu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Adapun tingkat-tingkat kepemimpinan dan pemimpin yaitu yang pertama pemimpin, yang tingkat-tingkat dari pemimpin yang pertama itu top management yang juga sering disebut dengan istilah administrasi manajemen. Yang kedua itu middle management, yang ketiga lower management. Yang berikut itu tingkat-tingkat dari kepemimpinan itu ada pemimpin yang dicintai, pemimpin yang dipercaya, pembimbing, pemimpin yang berkepribadian, serta pemimpin abadi. Adapun poin-poin berikut yaitu tentang keterampilan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama keterampilan presentasi. Itu di mana seorang pemimpin haruslah memiliki keterampilan atau daya untuk melakukan presentasi dimanapun ia berada. Sebagai seorang pemimpin, ia haruslah bisa untuk memimpin sebuah presentasi, menunjukkan skillnya, menunjukkan bagaimana caranya dalam memimpin sebuah presentasi. Yang kedua itu keterampilan membangun tim yang kuat. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan atau daya untuk membangun tim yang kuat. Ia sebagai seorang pemimpin, ia harus memiliki kreativitas dalam membentuk ataupun membangun sebuah tim yang dibentuknya. Yang berikut itu keterampilan negosiasi atau keterampilan dalam perundingan. Ia harus sanggup untuk melakukan perundingan atau negosiasi melalui pola pikir dan juga pengetahuan yang ia miliki. Yang keempat itu keterampilan bersikap baik. Seorang pemimpin harus memiliki sifat bersikap baik, baik itu terhadap sesamanya maupun terhadap bawahannya. Sebagai seorang pemimpin, ia haruslah bersikap baik serta haruslah selalu sopan dengan para bawahannya atau para karyawannya. Yang berikut yaitu keterampilan dalam memotivasi. Seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki keterampilan dalam memotivasi, memberikan pengarahan atau memberikan arahan-arahan tertentu bagi para bawahannya.
Yang berikut itu keterampilan mengorganisasi. Keterampilan mengorganisasi yaitu keterampilan untuk membentuk tim-tim kerja atau membentuk tim dalam ia memimpin. Atau dalam ketika ia memimpin, ia haruslah terampil dalam membentuk regu atau tim. Adapun tipe-tipe dari kepemimpinan, yaitu disebut dengan model atau gaya kepemimpinan seseorang. Tipe kepemimpinan secara luas dikenal sebagai berikut. Yang pertama itu tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Yang kedua tipe kepemimpinan secara non pribadi. Yang ketiga tipe kepemimpinan otoriter. Yang keempat tipe kepemimpinan demokratis. Yang kelima tipe kepemimpinan paternalistis. Yang keenam tipe kepemimpinan menurut bakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen, yaitu bagaimana kepribadian, pengalaman masa lalu, dan juga harapan untuk memimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi bagaimana pilihan gaya kepemimpinan dari pemimpin tersebut. Yang kedua itu harapan dan perilaku dari atasan dalam memimpin. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahannya juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin dalam manajemen yang terakhir yaitu iklim atau kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Peran pemimpin dalam manajemen, ada beberapa peran pemimpin dalam manajemen. Yang pertama itu sebagai pelaksana, yang kedua sebagai perencana, yang ketiga ia sebagai seorang ahli, yang keempat sebagai perwakilan kelompok dalam tindakan keluar. Yang kelima itu peran seorang pemimpin dalam manajemen itu ia sebagai pengawal atau pengawas hubungan antar anggota-anggota kelompoknya. Yang berikut itu peran pemimpin yang berikut itu ia harus bertindak sebagai pemberi gambaran atau pujian atau hukuman terhadap para bawahannya. Mungkin sekian materi saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ku mau selalu bersyukur.